Ada yang mau sampaikan, Yang Mulia? Cukup, Pak Arso? Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Kota Palopo 168. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalintain Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2024 dalam ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Farid Kasim dan Nur Haini selaku pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor 2 pada Pilkada Kota Palopo tahun 2024. Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA. Kami lanjutkan ke kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian ini izin kami membacakan 3 poin utama Yang Mulia. Soal kewenangan tidak usah ya, lanjut saja. Mohon izin Yang Mulia, kami tidak berbicara soal selisih suara, kami membacakan keadaan spesifik di kewenangan Jadi Mahkamah gini Konstitusi. aturannya, kewenangan mahkamah berenang, kemudian tenggang waktu bagaimana, kemudian nanti soal legal standing. Nah, legal standing itu kalau melewati ya baru diuraikan, itu urutan-urutannya. Betul Yang Mulia. Ya. Nah, oleh karenanya Yang Mulia, terkait dengan kewenangan kami masukkan 1 poin utama untuk menegaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi Jadi pada tidak berwenang kewenangan mahkamah menilainya, Ya Yang Mulia. tidak berwenang mahkamah memeriksanya. Berwenang memeriksa. Saya mau menegaskan tadi. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, setelah kami Poin berapa itu di halaman berapa? di poin J halaman 5 Yang Mulia, bahwa dalam perkara akuo permohonan pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat calon wali kota dan wakil wali kota Palopo dengan urut 4 disertai dengan keadaan spesifik sebagai berikut. Ya, 1. Adanya rekomendasi Bawaslu Kota Palopo yang menyatakan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo dengan nomor urut 4 seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tapi tidak dilaksanakan oleh termohon kenapa tidak memenuhi syarat itu? terkait dengan ijazah palsu Yang Mulia. Ijazah palsu ya. Yang akan kami uraikan dalam pokok permohonan kami Yang Mulia. Kan Anda uraikan juga jadi. Ini Saya kira kalau sudah disebut di sini nggak diuraikan lagi. Siap Yang Mulia. Yang kedua terkait putusan Bawaslu Kota Palopo yang tidak dilaksanakan oleh termohon. Yang ketiga terdapat perbedaan tafsir antara termohon dan Bawaslu Kota Palopo serta antara komisioner di dalam termohon. Yang keempat adalah termohon sendiri yang awalnya menyatakan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor 4 tidak memenuhi syarat atau TMS. Yang kelima, pelanggarannya terukur dan nyata. Yang keenam, calon wali kota Palopo nomor 4 dan 3 komisioner Palopo pernah ditetapkan sebagai tersangka namun karena alasan daluarsa masa penanganan penyidikan sehingga dicabut status tersangkanya. Yang ketujuh, pelanggaran dinyatakan di semua tahapan. Yang kedelapan, upaya keberatan, laporan dan temuan telah dilakukan. Dan yang terakhir, perkara ini menjadi sorotan luas di Kota Palopo maupun nasional. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut pemohon mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan. Oke, tengah waktu gimana? Tenggat waktu terpenuhi Yang Mulia. Tenggat waktu terpenuhi bahwa Kedudukan hukum, ini berapa nih selisih suara? Berapa pasangan calon di sini? di Kota Palopo ada 4 pasangan calon Yang Mulia. Empat. Terkait dengan kedudukan hukum pemohon, Selisih nggak dulu, sabar. siapa Yang Mulia? Ini Anda nih kalau sudah pindah ke Penjinin harus agak gitu. Baik Yang Mulia. Peraih suara terbanyak berapa? Pasangan berapa? Peraih suara terbanyak nomor urut 4 4. Berapa suaranya? 33.933 suara Yang Mulia. 933 suara. Iya Yang Mulia. Kalau yang nomor peraih suara kedua nomor urut berapa? Kami sebagai pemohon Yang Mulia 33.338 suara Yang Mulia. 33.338 suara Yang Mulia. Jadi beda-beda tipis ini ya. Perbedaannya 595 Yang Mulia. Masuk ke rejim apa enggak? Berdasarkan ketentuan 158 ayat 2 memenuhi unsur Yang Mulia karena ambang batas dalam 2% itu adalah 1.800 lebih Yang Mulia. Lanjut, masuk ke pokok permohonan. Pemohon memenuhi. Untuk pokok permohonan dilanjutkan oleh rekan kami Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, izin lanjutkan Yang Mulia. Pokok permohonan bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, di mana termohon juga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo nomor 071/PM garing titik 02 garing
K/TSN-DATA-23/2024 perihal rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan beserta lampirannya tanggal 28 Oktober 2024, yaitu menyatakan status calon wali kota nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud tidak memenuhi syarat. Bukti terlampir yang mulia, bahwa sebelum kami mengurai terkait dengan stressing point kami terkait tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu yang mulia, bahwa ada serangkaian peristiwa yang kami nilai itu krusial yang menunjukkan keadaan bahwa pelaksanaan pemilu kada di Palopo itu dilaksanakan secara tidak jujur dan adil sejak awal. Baik, kami lanjut yang mulia, bahwa pada saat pembukaan pendaftaran, pasangan terkhusus pasangan calon nomor 4 itu untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pemilihan dan pasal 14 PKPU nomor 8 terkait dengan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau Ini suara terbanyaknya incumbent bukan? bukan yang mulia, bukan. Incumbent nggak ikut lagi? Incumbent sudah ada ikut. Oke, jadi pertarungan bebas ya? Pertarungan semua bebas. Lanjut. Nah, sehingga calon wali kota nomor 4 Trisal Tahir maksudnya menyerahkan dokumen berupa legalisir ijazah paket C dengan nomor DN-01 PC 00022281. Bukti terlampir yang mulia, bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon Trisal Tahir tersebut, itu kemudian ada keraguan dari pihak termohon dengan melakukan penyuratan. Penyuratan ini apa ini? Penyuratan itu apa maksudnya? Persuratan yang mulia. Surat menyurat kepada dinas, kebetulan di ijazah yang dimasukkan itu lulus di PKBM Yusa, Yayasan Uswatun Hasanah di Jakarta Utara. Ya. Tepat letak sekolah tersebut kemudian di masa perbaikan, sebelum itu yang mulia, masa perbaikan di tanggal 5 September, petugas penghubung Trisal Tahir itu menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat keterangan nomor 4739. Di halaman 10 yang mulia kami tuliskan itu. Kemudian di tanggal 9 September melalui surat nomor 659 tahun 2024, termohon mengajukan surat menyurat kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Lalu di tanggal 10 September 2024 ini kunjungan surat dan kunjungan langsung yang mulia. Lalu kemudian dari Suku Dinas memberikan klarifikasi melalui surat nomor 5200 PK.01.05 yang pada poinnya adalah menyatakan ijazah milik Trisal Tahir tidak terdaftar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, oleh karena berdasarkan daripada dasar itu, di samping yang terkait dengan ijazah tersebut yang mulia, Kepala Suku juga menerangkan bahwa surat keterangan Suku Dinas yang mulia, bahwa surat keterangan yang diajukan oleh Trisal Tahir yang membenarkan bahwa dia adalah siswa di PKBM Yusa, itu kemudian dibantah pula oleh Suku Dinas yang bersangkutan, Suku Dinas Jakarta Utara, dengan pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan surat nomor 5215 Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara membuktikan dokumen perbaikan yang diserahkan oleh Trisal Tahir, yaitu surat keterangan dengan nomor 4739-PK.000.24 dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Administrasi Jakarta Utara adalah tidak benar karena tidak diakui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2. Jadi surat perbaikan yang diajukan di tanggal 5 itu ternyata di pertanggal 10 tidak diakui oleh Suku Dinas. Baik. Apalagi? Kami lanjut juga ada peristiwa tertanggal. Ini masih terkait dengan apa ini? Ijazah. Iya yang mulia. Ini rangkaian peristiwa yang mulia sebelum sampai pada terbitnya rekomendasi. Oke. Yang kami anggap ini peristiwa krusial yang penting kami sampaikan.
Lalu kemudian pertanggal 16 September yang mulia terdapat pengaduan tanggapan masyarakat meminta kepada KPU untuk melakukan kembali klarifikasi kembali ya kepada pihak sekolah. Lalu kemudian di tanggal yang sama termohon itu merespon dengan mengeluarkan surat permohonan pendampingan nomor 684 bukti terlampir tahun 2024 untuk melakukan penelitian kembali atas keabsahan dokumen calon wali kota Trisal Tahir pada tanggal 18 September bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Maka pada tanggal 18 September masing-masing dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan ada 3 surat yang mulia yang dikeluarkan untuk menjawab klarifikasi dari surat termohon yang pada pokoknya menyatakan saudara Trisal Tahir berdasarkan database pada biodata dan lembar jawaban komputer yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan tahun 2016. Nah, oleh karena atas dasar klarifikasi, baik yang mulia. Lanjutkan silakan. Karena atas dasar klarifikasi inilah kemudian termohon di tanggal 13 September yang mulia menerbitkan surat pengumuman Komisi Pemilihan Umum Palopo nomor 300/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan bakal pasangan calon yang pada pokoknya adalah ada 2 surat dan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 681 terkait tentang hasil penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon pada tanggal 13 September yang pada intinya adalah bakal pasangan calon Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin tidak memenuhi syarat secara administrasi. Itu per tanggal 13 yang mulia. Itu karena faktor pendidikan. Iya, karena hasil klarifikasi yang dilakukan oleh termohon yang mulia. Sebentar. KPU Palopo mana? KPU Palopo. Sudah. Betul hal surat itu? Ada yang mulia. Oke, tanggal 13 itu karena soal pendidikan ya? Siap yang mulia. Oke, lanjut. Baik, karena adanya surat TMS tersebut, maka Trisal Tahir mengajukan yang mulia sengketa administrasi di Bawaslu per tanggal 17 September yang mulia. 17 September. Ya, Oke. baik. Nah, di tanggal 17 itu berlangsung selama kurang lebih 3 hari, itu dilakukan mediasi secara tertutup antara termohon dengan pihak Trisal Tahir yang pada pokoknya melahirkan keputusan di tanggal 21 September yang mulia. Nah, yang kemudian dari atas putusan kesepakatan dari Bawaslu tersebut itu dijadikan dasar oleh pihak termohon untuk merubah Status isi kesepakatannya dulu apa? Yang tanggal 21 September. kami bacakan poin-poinnya yang mulia, bahwa berdasarkan kesepakatan itu yang pertama berdasar amanah PKPU 10/2024 perubahan atas PKPU 8/2024 keputusan KPU nomor 1229 dan surat ketua KPU nomor 2070 maka dan surat ketua KPU provinsi juga ada yang mulia nomor 5096 maka termohon akan melakukan klarifikasi kepada partai pengusul calon dan sekolah bersangkutan untuk dituangkan ke dalam formulir model BA klarifikasi KWK. Yang kedua, klarifikasi tersebut pada poin 1 di atas akan dilaksanakan paling lambat 1 kali 24 jam setelah kesepakatan ini dibuat. Yang ketiga, hasil klarifikasi yang dimuat dalam formulir BA klarifikasi akan ditindaklanjuti oleh termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemohon atas nama Trisal Tahir bersedia membuat pernyataan terkait kebenaran ijazah yang dimiliki. Dan yang terakhir, yang mulia, para pihak bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, atas dasar inilah kemudian termohon pada tanggal 22 September merubah status mencabut berita acara nomor 337 dengan menerbitkan berita acara nomor 338. Yang merubah. Bentar, KPU mana? Apa dasar Anda mengubah itu? Karena ada jaminan bahwa itu asli dari apa? Dari pasangan dari siapa? Dari Trisal. Coba jelaskan. KPU. Ya, siap yang mulia. Ya.
Kenapa kemudian Anda yang pada awalnya mengatakan tidak setelah ada mediasi, tiba-tiba akan mengklarifikasi kepada partai pengusul, lalu tanggal 22 itu mengubah apa yang sudah diputuskan sebelumnya? KPU. Karena kami memiliki pegangan juga yang mulia, yaitu rekomendasi Bawaslu yang menyatakan untuk klarifikasi kepada pihak sekolah, dengan pihak partai, dengan calon. Kan suruh klarifikasi kan? Ya, sudah. Tidak suruh menetapkan kan? Ya. Bawaslu mana? Bawaslu apa? Palopo. Itu Anda suruh menetapkan atau disuruh klarifikasi? Suruh klarifikasi saja ya. Hasil klarifikasinya sampaikan nggak ke Bawaslu? Apa hasil klarifikasinya? Pakai mic. Pakai. Bersekolah di yayasan tersebut. Pihak sekolah. Mengakui. Ada nggak surat dari sekolah itu Anda punya? KPU? Enggak ada yang mulia. Oke. Lanjut. Baik, yang mulia, nyambung bahwa padahal dalam putusan Bawaslu tersebut yang mulia tidak ada satupun kesepakatan Sudah dalam dijelaskan yang tadi. mulia. Maka nggak keisulan lagi. Baik, yang berikutnya yang mulia, poin berikutnya setelah dinyatakan Soal syarat sekolah selesai. Ada yang lain yang yang mulia. Ini terkait dengan pidana pemilihan yang mulia. Ada juga. Itu pidana pemilihan lainnya. Syarat itu selesai. Selesai yang mulia. Nah, itu kan Baik. Bahwa poin terkait dengan syarat itu kami tenang. Baik. Satu-satu dulu sampai selesai. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Baik yang mulia. Pidana pemilu gimana? Kalau terkait dengan pidana pemilu yang mulia di tanggal 28 Oktober dimulai adanya laporan masyarakat yang mulia. Yang dilapor itu adalah komisioner KPU, ada 3 komisioner dan 1 orang pasangan calon tidak salah lahir. Nah, berjalan waktu kemudian diproses oleh Gakumdu, maka di tanggal mohon maaf yang mulia kami lihat dulu permohonan agar lebih jelas. Jadi di tanggal 17 Oktober yang mulia kepolisian Resor Kota Palopo menetapkan calon wali kota Trisal Tahir dan 3 komisioner KPU Kota Palopo sebagai tersangka dalam tindak pidana pemilihan umum. Sampai sekarang bagaimana perkembangannya? Belum yang mulia karena dengan alasan formil 14 hari di para tersangka dipanggil untuk diambil berita acara keterangannya sampai pada batas waktu 14 hari tidak menghadiri yang mulia. Tidak datang. Sehingga Perkara itu didorong. ya yang mulia. Oke. Dicabut Betul begitu KPU? Siap yang mulia. Ya. Jadi Anda dipanggil polisi nggak datang-datang? Mohon izin yang mulia 3 orang, saya tidak masuk dalam. Oke, yang 3 orang itu datang atau tidak? Tidak yang mulia. Oh, tidak datang. Oke. Lanjut. Baik yang mulia, sampai di situ yang mulia. Ya, kalau begitu Anda lanjut ke petitum. Baik yang mulia. Terkait dengan rekomendasi dulu yang mulia kami ingin menyampaikan Iya. bahwa ada rekomendasi yang mulia tidak dilaksanakan dengan berdasar pasal 133 Rekomendasi soal apa yang tidak dilaksanakan? yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang seharusnya menurut temuan dan kajian daripada Bawaslu seharusnya pasangan calon Trisal Tahir dan Ahmad Syarifudin ini dinyatakan tidak memenuhi syarat atau didiskualifikasi dalam kepesertaan yang mulia. Oke. Nah, dari itu kemudian termohon tidak menindaklanjutinya dengan berdasar pada pasal 133 PKPU 8 yang mulia. Nah, hal itulah yang kemudian ingin kami berikan tanggapan yang mulia. Jangan hadapi di sini. Baik, Sudah. Baik. Itu pekerjaan hakim, jangan Anda ambil itu. baik yang mulia. Nah, Langsung ke petitum sekarang. itulah stressing poinnya yang mulia bahwa rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Ya sudah. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Izin satu poin sebelum melanjutkan ke petitum bahwa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi juga sudah kami sampaikan dalam dalil terkait hasil klarifikasi, bahkan pihak sekolah tidak mengakui. Udah, jangan diulang-ulang. Jadi, Aduh. menyaksikan saja yang mulia. Anda kalau begini bisa saya suruh keluar ruangan ini. Siap yang mulia. Petitum, poin 5 petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan KPU Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA. 3.
menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin SMSI selaku peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 4. Membatalkan keputusan KPU Kota Palopo nomor 339 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 340 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Syarifuddin SMSI. 5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dalam keputusan KPU Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03.49 WITA yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. Izin membacakan tabel yang mulia. Dianggap dibacakan. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 yang diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut: nomor urut 1 Putri Daka dan SH dan Dr. Andes Haidir Basir, nomor urut 2 Dr. Haji Farid Kasim dan Dr. Haja Nurhaini, nomor urut 3 Insinyur Ahmad Masri Bandaso MSI dan Haja Andi Tendrikarta. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pemohon Galinta & Qaul FM. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Pak Arso, cukup? Pak Ridwan? Silakan. Sedikit saja, terima kasih yang mulia Ketua. Saudara kuasa pemohon ya. Siap yang mulia. Nah, ini memang berkaitan dengan syarat nih calon ini ya. Mengenai pendidikan memang menjadi syarat yang penting untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala daerah. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf C dan juga dari pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024 itu memang mensyaratkan di situ. Tetapi ketika dan banyak sekali akhir-akhir ini ada perkembangannya bahwa di PHP Kada kali ini banyak sekali yang berkaitan dengan syarat pendidikan ini, jasa ini yang menjadi dalil. Selain dari syarat apa, petitum juga yang banyak sekali di diktumnya itu alternatif gitu ya dan kumulatif. Tapi itu harus dengan bukti. Siap ya. Nah, saya lihat di sini, saya lihat dari permohonannya ini belum tergambar. Mudah-mudahan bukti-bukti itu, karena memang siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Walaupun di dalam persidangan ini perkara konkret, artinya saudara yang mendalilkan itu bisa mendapatkan juga advantage ya, apa keuntungan juga dari keterangan yang akan diberikan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh pihak terkait. Tetapi memang harus secara jelas. Baik ya. Di bawah itu jangan hanya diuraikan saja tetapi tidak melengkapi ya, jadi supaya lebih mudah harus terang benderang nanti itu diadu antara apa yang saudara dalilkan itu dengan bukti yang saudara hadirkan dan juga akan saya belum melihatnya ini. Untuk yang lain juga mungkin penting bahwa bukti-bukti itu betul-betul disiapkan, bukan hanya sekedar keterangan tetapi dengan nyata itu terlihat ya, karena ini speedy trial yang juga kita harus cepat, tapi juga saudara sendiri harus taktis menyiapkan segala sesuatu yaitu. Siap yang. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Terakhir di sesi ini perkara nomor 224 Kabupaten Mahakam Ulu. Silakan.